atau 16.514 jiwa. Sudah diserahkan 14 UPT dengan jumlah transmigran 6.905 KK atau 27.790 jiwa. Jadi 3.167 KK atau 12.128 jiwa, 1.702 jiwa. Dengan jumlah transmigran 4.709 KK atau 19.510 jiwa, yaitu UPT Janto ini dengan jumlah KK 401 dan jiwa 1.702. 4 UPT yaitu UPT 1, 2, 3, 4 kalau Himira, UPT Partai 1 dan UPT Partai dan UPT PIR Partai Putih dengan jumlah KK 1.211 dan jumlah jiwa 4.986 yang sampai saat ini sudah berjumlah usia penempatannya 5 sampai 6 tahun dengan jumlah 910 KK, yaitu di Aceh Timur 1 UPT Alupunti, di Aceh Utara 1 UPT, dan di Aceh Barat 1 UPT. Dengan demikian, transmigran yang masih dibina sampai dengan awal Desember 1962 hanya tinggal sebanyak 7.559 hunian dan 8 UPT berada pada kawasan zona industri, di mana para transmigran tersebut penempatan antara tahun 1988-1989 yang usia pembinaannya baru mencapai 3 sampai 4 tahun lamanya. Secara moral tetap bertanggung jawab menyelesaikan segala sesuatu permasalahan yang timbul terhadap lokasi-lokasi yang telah kami serahkan. WFP dan SPAO dengan hampir 17 miliar bantuan yang diberikan sampai dengan Maret 1994 yang akan datang. Terobosan Bapak Gubernur yaitu mempercepat proses pengembangan daerah pada zona pertanian. Transmigrasi sudah berhasil membangun fasilitas fisik dalam bentuk jaringan jalan baru hampir sepanjang 1.369 km, jembatan sepanjang 6.481 meter, gorong-gorong sepanjang 3.672 meter, bangunan fasilitas umum sebanyak 749 unit. Kami juga ingin menyampaikan beberapa masalah yang siogianya segera memerlukan penyelesaian. Antara lain, konversi lahan pada lokasi Pirsus sudah berproduksi. Masalah sengketa lahan usaha 2 di beberapa lokasi di Aceh Barat, antara lain di UPT 1, UPT 2, UPT 3, di mana semua fasilitas pemukiman sudah kami bangun tahun 1991-1992 sampai saat ini belum dapat ditempatkan karena pihak Bapak Angkat perusahaan inti PT Minas Lava Agung belum lagi mengajukan proposal kegiatan perusahaannya. Pada umumnya terjadi karena transmigran terlibat hal-hal tertentu dan secara bertahap menerima sejumlah uang dan menyerahkan sertifikat secara tidak sah kepada pihak-pihak tertentu. 1992 telah dilakukan tindakan penarikan 29 KK sertifikat dari 32 KK serta masalah baru timbul akibat sebuah keberhasilan, akibat tumbuh dan berkembangnya suatu pusat produksi baru sehingga menarik minat-minat pihak tertentu untuk dapat memiliki atau berusaha hal-hal yang tidak diinginkan terhadap penguasaan lahan transmigran seperti kasus yang kami lihat di beberapa kawasan termasuk di Janto ini. Permasalahan Bapak sekalian mengucapkan wabillahi. Pada hari ini kita patutlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa
di penghujung tahun 1992 ini, saya berkesempatan menyerahkan 9 unit unit pemukiman transmigrasi atau desa transmigrasi yang selama ini dibina oleh Departemen Transmigrasi, yang pada bulan Februari yang lalu telah diserahkan oleh Departemen Transmigrasi kepada Menteri Dalam Negeri, dan pada hari yang sama juga oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah. Maka pada hari ini, setelah kita bina lebih lanjut lagi sejak Februari sampai Desember ini, maka sudah tiba saatnya pemerintah daerah tingkat 1 Provinsi Daerah Istimewa Aceh menyerahkan seluruh pembinaan dan tanggung jawab pembinaan transmigrasi untuk 9 lokasi ini kepada Bupati Kepala Daerah masing-masing yang unit transmigrasinya berada di wilayah hukum Bupati Kepala Daerah masing-masing tersebut. Acara hari ini dibuat di sini, yaitu di pemukiman transmigrasi Janto ini, karena kita memandang bahwa salah satu UPT yang paling berhasil adalah Janto ini. Sehingga Janto ini dikenal di mana-mana, bahkan desa Janto dianggap desa yang terbaik, bisa mengalahkan semua desa-desa yang ada di Aceh Besar ini. Tepuk tangan untuk Janto. Ini adalah satu contoh, saudara-saudara sekalian. Pada awalnya Janto ini tidak lebih daripada suatu kawasan hutan belantara. Istilah orang Aceh tempat jin buang anak. Pada mulanya memang ditempatkan para pemukim-pemukim dari daerah Istimewa Aceh untuk ditempatkan di sini, karena mereka menganggap bahwa mereka seperti dibuang ke hutan belantara. Mereka merasa tidak betah dan semua menurut teratur. Akibatnya tanah-tanah di sini kosong, sedangkan kota Janto perlu ditumbuhkan. Sejak G30 SPKI termasuk daerah serbuannya PKI dan membunuh dan menghancurkan pesantren-pesantren di sana. Pada waktu itu saya berkiai bersama dengan Kiai Tarmuji. Kebetulan saya di DPP Golkar dan Ketua Golkar pada waktu itu Pak Sudarmono. Kami ke Jawa Timur dan kala di situ kami melihat di pesantren tersebut di Takeran itu orangnya alim-alim semuanya. Pak Dar menanyakan apakah cocok untuk Aceh. Saya katakan ini paling pas untuk Aceh. Maka tidaklah mengherankan saudara-saudara, tadi kita mendengarkan pengajian Quran bukan diimpor dari Banda Aceh, tapi semuanya berasal dari transmigrasi. Ya, ini juga tepuk tangan. Bahkan sekarang pun kita buka, namanya pun tidak kita robah. Jadi Janto 1 ada Janto 2 lagi. Daerah-daerah Panca kita berikan nama Janto 2 supaya terkait dengan nama Bapak Wakil Presiden, sehingga Janto ini beranak juga. Ada Janto 1, Janto 2 dan sebagainya. Nah, semuanya ini berada di pemukiman wilayah Bupati Aceh Utara, Aceh Besar. Bayangkanlah saudara-saudara, kalau seandainya Janto ini tidak ada, bagaimana nasibnya Kabupaten Janto ini? Janto ini tidak akan ada penduduk. Sedangkan yang tinggal di Janto ini semuanya adalah barang-barang impor. Mereka yang tinggal di Banda Aceh masih enggan betul tinggal di Janto ini. Bahkan ada isu-isu mengatakan Janto tidak layak untuk jadi sebuah kabupaten. Ini adalah sungguh sangat memalukan. Ibu kota Aceh Besar memang tidak bisa dilihat hari ini, tapi lihatlah untuk 5 tahun yang akan datang. Semua nanti akan mengatakan Janto lah kota yang terindah di seluruh daerah Istimewa Aceh. Salah satu desa terbaik, airnya mengalir seperti di surga saja. Air di depan rumah mengalir, dan para transmigran bisa mengambil air itu untuk membiakkan ikan. Ini peternakan lagi Pak Direktur Peternakan. Jadi biasanya air langsung ke sawah. Sekarang air dulu dipergunakan oleh rumah-rumah tangga, yaitu untuk membesarkan ikan. Hanya satu kali pakai, yaitu untuk sawah. Nah, ini contoh adalah Janto. Karena itu penggunaan irigasi yang terbaik sekarang ini, pemanfaatan air atau manajemen air yang terbaik untuk seluruh desa yang ada di Indonesia itu. Dengan Indonesia di Aceh kali gampang kali ngambil Indonesia. Barangkali Janto ini adalah dijadikan contoh teladan untuk itu. Saudara-saudara masih kekurangan air mana sekarang?
Saudara cobalah merenungkan dulu di rumah bersama para bupati, cobalah. Aceh besar tidak akan berjalan. Tidak akan berjalan. Hakul yakin. Nah, dengan demikian saudara-saudara, yakinlah kita buat transmigrasi ini. Bupati Aceh Besar merasakan itu. Bupati Aceh Barat merasakan itu. Bupati Aceh Selatan merasakan itu. Mungkin Bupati Aceh Timur karena banyak orang nggak ada apa transmigrasi, tidak apa-apa. Tetapi Pak Bupati Aceh Timur juga merasa bahwa majunya Aceh Timur oleh karena juga transmigrasi ini yang dulu ada sejak zaman Belanda dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, kalau pada hari ini saya menyerahkan 9 UPT kepada Bapak Bupati, terutama di zona pertanian ini, itu maksudnya adalah untuk mendorong agar tingkat dua ini berkembang. Sekarang kita boleh saing. Aceh Besar bersaing dengan Aceh Barat, mungkin akan dimenangkan oleh Aceh Barat. Peternak dari Aceh Besar dulu di Aceh Barat tidak ada peternak. Sekarang boleh bersaing. Mungkin peternak Aceh Barat akan jauh lebih baik. Begitu sayang kepada ternak-ternak ini, mereka jaga bau-bau sehingga ternak itu baik-baik. Sedangkan di Aceh Besar mungkin ternak-ternak itu datang gubernur potong satu, datang bupati dibas satu, datang yang lain dibas satu, tahu-tahu mana ternaknya sudah dimakan tahun. Aceh memelihara ternak dengan orang dari Jawa memelihara ternak. Karena itu Pak Harto mengatakan tolonglah. Terutama di Aceh Besar ini semua ternak dikandangkan. Nanti hari ini kita akan nyatakan salah satu daerah di Aceh Besar ini menjadi daerah kawasan peternakan. Jadi daerah ternak atau kota ternak atau wilayah peternakan atau zona peternakan. Ini saya harapkan kepada saudara Bupati menjaga UPT ini sebaik-baiknya. Nah, salah satu syarat daripada penjagaan ini, maka memang pemerintah menetapkan tidak secara otomatis UPT yang diserahkan akan menjadi desa definitif karena penduduknya belum memenuhi syarat mungkin. Dan kau baru 1.400 untuk sebuah desa mungkin 500 kakak kali 5, maka itu harus ada penduduk 2.500. Sementara terdekat nanti pada satu hari dia akan menjadi desa yang definitif. Maka oleh karena itu saya minta kepada penduduk dan kau segerakanlah usahakan apa yang kekurangan penduduk beranak pinak lebih banyak sini. Supaya dalam waktu sedekat-dekatnya saya betul-betul kepingin bahwa Jangkau menjadi sebuah desa teladan di Indonesia. Tepuk tangan. Dan saya berpingin sekali supaya UPT yang ada di Aceh transmigrasi menjadi desa teladan. Supaya dengan demikian nanti kita bisa mengundang Bapak Presiden melihat belum pernah ada desa teladan di wilayah luar Jawa yaitu desa transmigrasi. Sebab orang membaca transmigrasi itu barangkali lebih guru dari kotoran. Saudara-saudara, inilah yang kita bangkitkan ke permukaan. Terlalu banyak anak-anak kita di kota-kota sekarang di Aceh Utara jadi daerah kumuh. Di Aceh Barat tidak ada daerah kumuh, di Aceh Selatan tidak ada daerah kumuh. Kalau kita ada HKSN seperti kemarin di mana kita pilih? Tidak terpilih Aceh Tengah, tidak terpilih Aceh Barat, tidak terpilih daerah lain yang terpilih Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh, Banda Aceh. Maka dikasih uang 200 juta, nggak ada air, nggak ada apa-apa dan sebagainya. Itu dari mana? Penduduk yang tidak diharapkan datang. Penduduk dari ekspor dari daerah-daerah zona pertanian tadi. Karena itu kita berusaha memindahkan kembali orang ini ke daerah taruna tani ke daerah-daerah Bapak terdiri daripada sarjana-sarjana. Dan ini adalah contoh yang terbaik, tidak ada tempat lain kecuali di Aceh ini. Kita sudah mulai dengan 100 taruna tani, yaitu sarjana-sarjana. Orang YIN setelah lulus dari YIN jadi apa dia? Membaca doa pun nggak kepakai, pegawai negeri nggak diterima. Jadi imam sudah cukup. Dia perlu kawin, istrinya belum ada. Ada istri, anak ulama, anak umara sama saja. Umur tambah lanjut, kalau di sini belum sudah ada kawin belum ada penyatanya nomor bara balon. Maka timbullah bermacam-macam. Maka kejadian itu mungkin tidak di kota, banyak di desa-desa. Maka masuklah surat kabar, ada perempuan yang potong 2, potong 3 dan sebagainya, persis seperti Arab.
dan saya membayar di atas itu 50.000 satu bulan untuk 1 tahun penuh. Departemen Transmigrasi kasih makan selama 2 tahun, kasih ikan asin, kasih minyak kelapa, kasih segala macam. Nah, dengan demikian mereka sudah kita pindahkan 100 kali 5, 500 kakak, dan mereka menjadi dai di sana, mereka jadi guru SD. Lulusan daripada di Universitas Maliku Saleh adalah menjadi binaan bupati. Bupati kepala daerah adalah milik semua daerah di Aceh Besar. Gubernur kepala daerah adalah milik semuanya. Jadi saudara, saya minta juga berintegrasi dengan masyarakat sekitarnya, Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Tengah ini, dan Aceh Besar ini. Terima kasih. Saudara, hebat kali namanya ini. Seperti alu merah di bawah itu. Harapan saya adalah ini akan menjadi warga daerah yang pasti ada bukan pelayanan mungkin juga lebih besar karena ini orang baru datang sebenarnya dan pengalaman kami menunjukkan berdasarkan penerimaan kita agaknya tidak akan sulit apapun menerima mereka sudah sangat patuh, sangat baik, dan sudah biasa bekerja keras. Jadi hal ini sebenarnya sangat menyenangkan bagi bupati kepala daerah. Tentu ini memberikan motivasi kepada warga-warga yang lain sebagai contoh teladan. Jadi tentu semua orang senang menerima kalau ada kelompok-kelompok yang paling baik. Yang keduanya, tentu mereka ini akan dijadikan desa, tetapi tidak mesti mereka menjadi desa tersendiri, desa eksklusif. Mereka akan bergabung dengan penduduk-penduduk sekitarnya sehingga membentuk desa baru. Jadi di dalam desa baru nanti ada integrasi. Jadi orang transmigrasi dengan penduduk desa menyatu, membina satu desa. Nanti mereka bisa pilih kepala desa, unsur demokrasi bisa berjalan sehingga desa itu akan memperoleh dana-dana desa sebagaimana layaknya desa-desa yang lain. Yang kedua, juga pemilihan kepala desa dan itu tentu disesuaikan yang paling baik. Dan yang ketiga, ini transmigrasi ini menambah aset. Pak Bupati tidak pusing-pusing lagi memikirkan mereka karena jalan sudah ada, masjid sudah ada, rumah sudah ada, ada repot-repot lagi, tanah sudah ada. Tentu yang Pak Bupati tidak akan menaruh tidak belum banyak kesulitan, cuma apa saja yang bisa dibantu untuk meningkatkan, dan ini akan meningkatkan pendapatan daerah. Pak Bupati bisa menagih PBB pada tanah-tanah yang sebenarnya sudah milik transmigran itu, mereka harus bayar PBB itu datanya. Kemudian yang ketiganya adalah membangun sarana-sarana dari wilayah dalam desa, irigasi desa. Di wilayah-wilayah seperti ini karena ada transmigrasi itu memudahkan sekali untuk mendapat fasilitas itu. Dan yang paling menarik tadi saudara Kanwil mengatakan, sungguh pun ini sudah diserahkan kepada Pak Bupati. Kanwil Transmigrasi, Departemen Transmigrasi tidak akan melepaskan haknya. Dan itu telah saya minta kepada Menteri agar transmigrasi yang telah dibina di Aceh ini jangan dikutus. Itu 5 tahun tidak cukup ya. Saya minta 10 tahun. 10 tahun kalau perlu dibina. Kalau dia bisa mandiri dalam tempoh 5 tahun, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak mandiri, janganlah mereka menjadi macam-macam nanti, kelaparan, kesulitan dan sebagainya setelah integrasi. Nah, dengan harapan-harapan ini, maka saya kira Pak Bupati seperti saya ini segera boleh menjadi mereka pastikan. Saya pun merasa sebab saya lihat yang paling dekat ini Janto. Janto ini kalau Pak Bupati Aceh Besar tidak mau, saya bisa serahkan saja pada Bupati itu. Tentu dia senang berebut ini orang ini. Itu Pak, tentu yang harus lebih dahulu mendapat fasilitas Bupati Aceh Besar. Bayar sana saudara bahwa Aceh Besar tidak berkembang di luar transmigrasi. Transmigrasi tidak akan berjalan di luar pembangunan masyarakat Aceh Besar. Apa yang berlaku Aceh Besar berlaku untuk kabupaten-kabupaten lain dan juga berlaku untuk seluruh daerah semuanya. Karena itu saya punya statement juga kepada Menteri, saya katakan pembangunan daerah tidak akan berjalan di luar transmigrasi, terutama di zona pertanian. Kemudian zona pertanian dan daerah semua Aceh tidak akan berkembang kalau transmigrasi terpisah daripadanya.
transmigrasi dengan pembangunan daerah tidak dipertandingkan, tapi selalu diintegrasikan dan dipersandingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak diperintah di daerah meskipun lokasi-lokasi sudah diserahkan secara formal kepada pemerintah daerah, tapi secara moral kami masih tetap membantu menyampaikan seluruh masyarakat kita memperhatikan program terkait dalam rangka peningkatan karena setiap caranya semangat tanpa mengikuti dengan pertumbuhan dari semua sektor. Karena tambah lama perkembangan itu akan tumbuh tetap tapi tidak berkembang ke arah misalnya kalau satu lokasi ini sudah kita serahkan tapi dia sudah mampu membeli kulkas, sudah mampu tapi instansi terkait karena PLN belum masuk listrik ke lokasi ini tentunya peningkatan yang kita harapkan itu tidak. Jadi ya, kalau dia sudah menentukan pasar, maksudnya instansi terkait harus menentukan pasar. Kalau transmigran pada saat sudah menentukan unit processing, misalnya kopi, maksudnya kita harus berusaha dan juga terkait ada macam unit processing kopi